Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, kali ini gua benar-benar gak nyangka ya, ternyata cuman segini kualitas hukum di negeri kita ini guys. Sebab dengan diputuskannya para koruptor yang baru yang viral ini ya, yang cuma 6,5 tahun penjara, yang telah merugikan negara 300 triliun, dan juga para terpidana, ketujuh terpidana ini dihukum seumur hidup, walaupun rakyat Cirebon tidak mempercayai itu kalau mereka adalah seorang pembunuh gitu ya. Nah, disinilah sebab murkanya para netizen, para praktisi hukum, dan termasuk di sini adalah Bapak Susnodo Aji sampai murka, sampai marah banget ya guys dengan kondisi hukum di negeri kita ini guys. Dan juga Bapak Mahfud MD serta Advokat Herwanto juga menginstruksikan kepada Pak Kapolri kalau Ibtu Rudiana itu segera dinaikkan pangkatnya begitu. Jadi sebetulnya kira-kira bentuk kekecewaan rakyat kepada penegak hukum di negeri kita ini guys. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap videonya, ini dia, let's go. Yang kerok dari semuanya ini adalah AF yang memberikan pernyataan palsu, pernyataan bohong, merugikan banyak pihak. Pak Rudiana pesannya ya mudah-mudahan sehat ya mudah-mudahan sehat, tidak terjadi sesuatu yang bisa membuat kesehatannya menurun. Ya mudah-mudahan sehat aja lah ya Pak Rudiana, biar bisa happy terus kan ya. Saya kita terlanjur mengatakan Pak Rudiana ini sehat. Nah, bahkan masyarakat netizen banyak menduga bahwa Pak Rudiana ada pelaku, tapi sekarang Pak Rudiana ternyata bukan pelaku. Saya setuju dengan Bang Reja Indragiri kepada Pak Kapolri, naikkan pangkat Pak Rudiana. Iya. Bentar guys, jadi benar ya, itulah bentuk, mungkin ini bukan maksudnya ngejek, ini adalah benar yang disampaikan oleh Bang Herwanto ini guys, segera naikkan pangkatnya Ibtu Rudiana gitu ya. Sebab dengan keputusan hakim yang menolak PK-nya 7 terpidana, berarti secara tidak langsung itu Ibtu Rudiana telah dinyatakan benar apa yang dia lakukan dengan saksi-saksinya gitu ya. Kalau begitu segera aja naikkan pangkat Ibtu Rudiana, ya enggak? Luar biasa. Karena alasan tidak ada kehilapan hakim. Ya anak kecil aja tahu hakimnya hilaf. Ada anak-anak diadili secara dewasa. Ada alat bukti yang sudah ditemukan tidak digunakan dan lain-lain. Apa bukan hilaf itu? Ya kalau kita hilaf ya mungkin bodoh itu. Tidak ada kehilapan tapi ada kebodohan. Dulu. Atau Iya. kita protes lagi. Bagian kita yang jauh. Nah, apakah ini akibat daripada satu triliun dengan kilogram emas? Mudah-mudahan yang satu triliun katanya bisa katanya yang berkata berarti ada 1.000 perkara. Kalau 1.000 yang perkara ada 3 majelis berarti 30. Nah, berarti putusan Mahkamah Agung kita 3.000 perkara. Kalau emas itu setara dengan berapa itu tidak tahu. Kayak gitu semua amburadul kan? Betul. Amburadul banget. Sangat amburadul. Ini banyak yang salah. Sutris. Jangankan anggota peradi yang stres, rakyat pun juga dibikin stres di sini. Perkaranya di Mahkamah Agung mentok semua. Nah, kalau sudah begini, ya terserah kita aja, kita aja terbuka. Iya. Lah kita yang punya yang gaji kita, potong pajak kita, terbuka ini. Iya, betul. Nah, kita maaf ya, benar ya. Mereka yang gaji adalah kita guys. Dari pajak kita menyambung mereka. Jadi berhak dong kita sebagai rakyat, itu adalah hak konstitusi
dan untuk mengomentari kinerja mereka. Ya, setuju banget tuh Mas. Indonesia punya mahkamah agung dan bisa saja Iya, ya betul. nah, tidak ada loophole. Loophole itu apa sih? Alat bukti baru. Keterangan saksi bukan alat bukti. Alat bukti. Ditemukan keterangan saksi baru itu puluhan bahkan ratusan. Ngomong apa? Ternyata hakim ketuanya itu pensiun 1 Januari ini. Nah, mudah-mudahan suara saya ini sampai sana. Ya, Iya. rasanya orang ini nggak enak. Mudah-mudahan Bapak itu mendengar. Jangan ya nggak bisa tidur saya, biar aku nggak bisa tidur. Iya. Dengan memenjarakan orang seumur hidup sampai mati di dalam penjara. Iya. Ini baru pertama ada Bukan orang nggak bagus lagi, tetapi itu sadis banget. didakwa, bukan diduga, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Iya. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dan itu terlalu tinggi. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? Iya. 6 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. Iya. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Betul. Kalian, begitu saya dilantik jadi presiden Macan Asia Indonesia, telah menjadi kucing garong Jika- sekarang, guys. jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang Tapi merasa kenyataannya mencuri gini. dari rakyat, kalau kau kembalikan punya kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Air sama di dalam terang. Nah. Hei para koruptor, kembalikanlah uang negara. Nanti kalian akan kita maafkan. Kembalikan dengan cara diam-diam. Itu ada ujungnya, guys. Itu kalau ditelaah lagi itu ada maksud yang tersirat menurut saya ya. Andaikan seperti ini cuman penanganan para koruptor, ya selamat pada para koruptor karena Anda telah mendapat hukuman yang sangat ringan itu oleh penguasa negeri. Saya nggak nyangka cuma segini guys, cuma segini. Belum di-share lah segala macam. Berkaitan tentang tempat, berkaitan tentang orang, selalu berkaitan tentang alat bukti, selalu dipasang. Ada motor, tiba-tiba di dalam ada alat bukti vario, padahal tidak pernah ada dalam sita itu tentang vario, gitu loh. Jadi antara kita lihat di dakwaan, antara kita lihat di penyidikan, itu selalu ada yang coba. Pak Asmi, tapi kan yang narasi yang kita terima dan disampaikan oleh Humas Mahkamah Lalu adalah bahwa tidak ada novum. Tidak ada novum. Yang banyak sekali menurut saya novum. Ya, makanya saya sampai baca-baca berulang-ulang, ini novum ini apa sih? Oke, permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar yang A ya, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dan Ekstraksi aja kan baru diketahui setelah itu. Kedua, Pak Rudiana tadi yang katanya itu udah datang ke sana itu juga kan ke kampung tadi itu, kenapa DPO-nya juga baru diketahui dalam persidangan juga, ya kan?
Makanya itu bukan keadaan baru ya? Itu kan keadaan baru, gitu loh. Bagaimana ini kok bisa? Kok tiba-tiba keterangan DPO dari Polda Jabar pada waktu itu begini, padahal tim udah turun. Itu kan otomatis olah TKP segala macam, itu kan serangkaian tindakan yang sudah dilakukan, yang saya bilang tadi kaitkan dengan prosedural. Kenapa mereka tidak lakukan prosedural? Berarti ada prosedural, ada sesuatu dong. Kenapa tiba-tiba unit katakan narkoba masuk tidak membawa itu harus diamankan dulu? Di unit baru narkoba diserahkan ke reskrim. Setelah sekian jam segala macam dengan cerita yang sudah gitu, dan Pak Rudiano udah detail dari mana kau sebutin, saya udah nanyain, dan base-nya adalah keterangan CCTV dibilang tidak bisa, rusak nggak bisa dibuka semua. Bagaimana mungkin kan dia harus telusur, apalagi ini jadi atensi. Ingat lu pada waktu itu ini udah media juga angkat. Kita kembali lagi ke netizen ya, itu dalam waktu 2 jam ya? 2 jam. Tadi berkunjung ke rumah 3 rumah DPO, periksa CCTV. Periksa CCTV segala macam, sama keterangan para mereka. Meminta keterangan 8 orang. 8 orang saya nggak bisa bayangin 8 orang kapan ya kerjanya untuk menyatakan itu segala macam. Apalagi kalau dibilang udah disiapkan video, terus kita kaitkan lagi proporsional ya. Kalau kita kaitkan, kenapa harus ada jeda waktu? Tiba-tiba ada surat terang, padahal orang begitu ditangkap, menyatakan dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Apalagi kalau di situ ada perkara anak, wajib inherent lekat, gitu loh. Tidak bisa, tidak. Apalagi di kota Cirebon katakanlah pada waktu itu, ya ada orang kok ada fakultas hukum, kok ada sekolah hukum segala macam. Tapi kenapa ada jeda waktu yang kita ketahui? Tidak bisa dihubungi oleh keluarga, lawyer segala macam. Tapi ada surat lagi, yang kira-kira surat kuasa tanggal mundur. Dimundurkan, ha? Seharusnya Hakim Agung menyala lah ya, menyala abangku kalau kata anak sekarang kan gitu, menyala abangku gitu kan. Iya. Sesuatu. Ya oke. Jangankan menyala ya, malah padam beneran gitu ya, malah redup, bukannya redup lagi tapi udah padam gitu. Yang Mahkamah Agung yang kita harapkan itu ya keputusannya yang sangat kita nantikan, yang sangat menyala begitu ya. Benar tuh yang disampaikan Pak Asmi tadi, ternyata nggak menyala guys, malah padam sepadam-padamnya gitu ya, dan sangat mengecewakan masyarakat begitu ya. Jadi kesimpulannya guys, cuman seginilah kualitas hukum di negeri kita ini guys. Kalau menurut saya nih, ini nggak bisa diharapkan. Sementara yang gaji mereka itu kita guys, melalui pajak, melalui berbagai macam pajak lah begitu ya. Ya, tapi cuman seperti ini kualitas hukum, keadilan yang dipertontonkan di negeri kita ini guys. Seorang koruptor yang telah merugikan negara ratusan triliun cuman dihukum cuman 6 tahun 5 bulan, denda 1 miliar. Sementara 7 terpidana kasus Pina Cirebon ya dihukum seumur hidup. Sedangkan masyarakat sangat meyakini kalau mereka bukanlah pelaku pembunuhan seperti yang mereka tuduhkan, tetapi penjara yang mereka dapatkan seumur hidup itu sama saja dengan ya di bawah hukuman mati lah gitu ya. Sementara koruptor cuma 6 tahun setengah yang telah menghabiskan uang 300 triliun. Jadi banyaklah mention yang berseliweran gitu ya. Kasih saya 300 triliun, saya siap dihukum 6 tahun setengah. Kasih saya 1 triliun aja, hukum saya 6 tahun setengah. Jadi mention seperti itu telah banyak beredar di sosial media. Itu adalah bentuk kekecewaan masyarakat terhadap hukum di negeri kita ini. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.